Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, izinkan saya pada kesempatan kali ini menguraikan Dharma berkenan tentang menumbuhkan pengertian benar tentang Patidana. Tentu tradisi budaya Patidana ini bahkan hampir di berbagai wihara sudah menjalankan, sudah melakukan, memberikan kesempatan kepada para umat sebagai bentuk tanda bakti, tanda syukur atas kehidupan yang dimiliki saat ini tentu tidak terlepas dari keberadaan para leluhur. Nah maka sebagai orang yang sadar diri, sadar posisi, nah tentu akan menyisihkan sebagian pendapatan yang dimiliki guna melakukan sebuah persembahan yang ditunjukkan kepada para leluhur. Jika kita meninjau di dalam Dasa Punya Kiryawatu berkenaan tentang 10 landasan berbuat bajik, Patidana juga disebutkan di situ. Di mana Patidana ini merupakan landasan tindak bajik yang dilakukan oleh seseorang karena perbuatan baik yang sudah dilakukan. Dan perbuatan baik itu diperuntukkan, ditujukan kepada siapa? Para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan orang tersebut. Nah, maka ketika Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memahami apa sebenarnya esensi dari Patidana, tentu akan melakukan persiapan yang matang. Ya, tidak hanya sekedar tahu, bahwa Patidana ini baik, bahkan secara tradisi budaya, adat istiadat kita di berbagai macam daerah pun memiliki tata cara yang hampir mirip. Hanya saja penyebutan, hanya saja tata cara persembahannya yang sedikit berbeda. Jikalau kami di kalangan suku Sasak, khususnya Buddhis, di Lombok Utara, kami juga memiliki tradisi budaya yang di mana kami mempersiapkan sebuah persembahan yang kami tujukan kepada para leluhur kami. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kami juga terhadap kehidupan. Nah sehingga pada hari raya itu ya kami menyediakan sebuah makanan, minuman, camilan, bahkan pakaian. Nah sehingga itu menjadi sebuah persembahan yang ditujukan kepada para leluhur. Nah melihat hal itu bahkan sampai saat ini masih berjalan, lalu ketika kita mencoba untuk menghubungkan secara dharma, apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak? Nah jika Bapak Ibu meninjau di dalam Patah Kama Sutta tentang sebuah perbuatan yang layak, nah di situ disebutkan bahwasanya ketika seseorang memiliki harta kekayaan yang lebih, nah terlebih pesan ini sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha kepada Anathapindika, namun bisa kita lakukan sebagai perwujudan bagaimana kita membagi harta kekayaan yang kita miliki ini juga untuk persembahan kepada para leluhur. Nah, di Parita Biru ini juga ada di bagian Awamanggala Adiya Sutta tentang 5 jenis sajian, di mana salah satunya adalah Puba Peta Bali. Nah maka ketika melakukan kegiatan Patidana, lalu ada persembahan yang kita peruntukkan untuk para leluhur. Nah sebenarnya persembahan-persembahan ini menjadi kategori dari Puba Peta Bali, ya persembahan yang kita peruntukkan kepada para leluhur. Lalu di mana letak Patidananya? Nah tentu kita harus membuat kebajikan dulu. Agar setelah kita memiliki suatu kebajikan, kemudian kebajikan ini menjadi sarana. Kita memberitahukan para leluhur, sahabat kerabat, anak, andai tolan yang telah meninggal. Itulah esensi daripada Patidana. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu saudara sekalian, bahwasanya Patidana ini memiliki makna dalam artian kita harus melakukan tindak bajik terlebih dahulu. Kepada siapa? Ya kita bisa berdana kepada wihara, mempersembahkan bunga kepada altar Buddha, ya mencetak buku Dharma, kemudian menyokong kehidupan para biku, samanera, tasilani. Nah itu juga merupakan tindak bajik. Nah setelah itu sudah kita upayakan, sudah kita lakukan, berarti kita punya sarana nih. Kabar, sukacita kita peruntukkan untuk siapa? Kita punya leluhur, kita punya sanak saudara yang telah tiada. Nah maka
kita juga perlu memahami bahwa Sang Buddha sangat memuji, bahkan dikatakan bahwa ketika perbuatan layak ini dilakukan akan dipuji oleh para bijaksana. Nah, tadi juga saya memperhatikan ada keluarga juga yang mengajak anak-anaknya atau bahkan cucunya ya untuk mempersiapkan persembahan di atas leluhur, kemudian menyalakan lilin dan dupa, memperkenalkan tradisi budaya yang baik. Nah, itu pun sebenarnya menjadi pelajaran budi pekerti sejak dini yang meski dikenalkan oleh orang tua. Dalam artian kita menumbuhkan pengertian benar tentang patidana ini agar anak-anak tidak hanya sekedar melakukan perbuatan itu, tetapi dilakukan dengan kesungguhan, dengan kesadaran. Nah, maka ada sebuah ungkapan di dalam Dharma menyebutkan begini. Ketika seseorang berbuat baik, terkadang seseorang merasa bersukacita. Dengan pikiran yang indah, berasosiasi dengan pengetahuan, lalu dengan dorongan. Nah, anak-anak kita, cucu, bahkan mungkin senang sekali. Ayo kita melakukan puja, melakukan penghormatan pada leluhur kita. Oh, disiapkanlah makanan, minuman. Mereka senang sekali. Nah, lalu diberikan pengetahuan kepada mereka. Nah, itu mereka merasa senang, berasosiasi dengan pengetahuan karena diberitahukan oleh orang tua. Tapi masih didorong, ayo kamu lakukan ini, letakkan makanan ini harusnya di sini, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seiring berjalannya waktu, nah maka kita punya anak, cucu, keturunan ini kalau diajarkan dengan baik, akan menaikkan level daripada tindak bajik yang awalnya. Ya, perbuatan baik itu dia merasa senang sekali. Dia berasosiasi dengan pengetahuan, lalu dengan dorongan kita sebagai orang tua, nanti kebaikan ini akan dilakukan dengan seperti apa? Sehingga dikatakan dia menaikkan level kebajikannya adalah ia melakukan tindak bajik itu, mempersembahkan persembahan kepada leluhur itu dengan perasaan sukacita, ya, dilandaskan dengan pengetahuan, berasosiasi dengan pengetahuan dan tanpa dorongan. Dalam artian apa? Dia sudah paham. Nah, dengan tanpa dorongan ini apa? Nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri pribadi itu tumbuh dan berkembang. Nah, coba kita merefleksikan diri. Tatkala mendapat kabar, berita atau broadcast nih, di-sharing oleh pengurus misalnya. Oh, patidana diadakan tanggal 4 April. Pertama begitu melihat, wah ada kesempatan baik. Ya, tergugah. Di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu, jika tidak memiliki suatu pemantik di luar diri, terkadang meta, karuna, mudita, upeka yang sebenarnya bersemayam dalam diri kita ini tidak tumbuh dan berkembang. Nah, maka tatkala Bapak Ibu sudah sekalian melakukan tindak bajik patidana ini, sebenarnya itu juga memiliki hubungan erat. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Ternyata ada faktor-faktor, nilai-nilai luhur, ya. Kondisi batin yang indah yang mendorong kita juga untuk mau melakukan tindak bajik tersebut. Nah, pertama, tentu kita paham ya, di dalam diri pribadi kita ini ada nilai luhur berupa meta, cinta kasih. Nah, tindak bajik perbuatan baik itu sebenarnya adalah tiada lain dari bahasa kasih, bahasa cinta. Nah, maka ketika seseorang melakukan perbuatan baik itu sudah didasari dengan cinta kasih, wah dia akan memberikan persembahan yang terbaik. Buah pun yang dicari adalah buah yang terbaik. Ya kan? Tidak mungkin beras yang dipersembahkan juga beras yang kutuan. Kalau sampai leluhurnya tahu nih, wah gedumbel ini. Aduh, anak cucu ini kok beras yang diserahkan ini kok kutuan begitu ya. Nah, maka karena dasar cinta, ada nilai luhur yang memang ada dalam diri kita. Persembahan yang diberikan itu dengan kesungguhan Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar persembahan. Jadi ini perlu kita pahami. Nah, maka kita menumbuhkan pengertian benar terhadap patidana ini, kita tahu story-nya bagaimana, lalu tindak bajik seperti apa yang perlu diupayakan agar esensi patidana itu bisa benar-benar kita pahami dengan baik. Karena dasar cinta, maka dilakukanlah suatu persembahan yang diperuntukkan untuk leluhur, ya, maka disiapkan persembahan yang terbaik. Nah, itu karena ada nilai luhur yang mendorong kita di dalam diri. Lalu karena belas kasih, ada kasih sayang. Ya, nah itulah yang mendorong kita juga untuk melakukan tata cara upacara
yang baik sehingga tidak hanya sekedar menyiapkan begitu saja tanpa memperhatikan estetika, keindahan. Nah kalau coba dicermati Bapak Ibu, tentu persembahan-persembahan yang telah disiapkan ini ditata dengan rapi Bapak Ibu. Tidak nanti airnya depan belakang, kiri kanan, ya, tetapi dirapikan dengan baik. Nah itu adalah cerminan, tanda bahasa kasih, kasih sayang. Maka dengan kelembutan meletakkan persembahan itu dengan baik, ya, sehingga tercipta estetika, keindahan. Nah, maka dalam tradisi puja atau patidana itu akan terlihat, tercermin. Benar tidak? Kalau seseorang mengerti melakukan tindak bajik patidana ini merupakan landasan kebajikan yang diperuntukkan kepada para leluhur, tentu tidak hanya sekedar melakukan tindak bajik toh, pasti akan mempersiapkan dengan matang. Mulai dari apa yang perlu dipersembahkan, apa yang harus disiapkan, nah begitu. Nah, didorong pula karena perasaan kita punya mudita, perasaan simpati, begitu ya. Kita kan paham. Nah, kenapa patidana ini penting juga, Bapak-Ibu sekalian? Jika kita membaca beberapa literatur di dalam Petawatu, begitu, sering diceritakan bahwa ada perwujudan-perwujudan daripada bentuk peta ini yang sangat menyedihkan. Urat-uratnya terlihat, bahkan kurus kering. Jika pernah melihat film zombie, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ada zombie yang kurus-kurus. Penampakannya tidak bahagia, yang mukanya murung pucat segala macam. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Lalu ditanyakan, apa yang mengkondisikan kenapa bisa lahir begitu? Oh, karena kegelapan perbuatan mereka di masa lampau. Nah lalu di dalam beberapa Petawatu pun disebutkan, ketika mereka mengingat, bahkan di dalam Petawatu yang tentang Petisir ini, dia mengingat dia pernah menyimpan batangan-batangan emas, ya, atau kepingan-kepingan emas di tempat ranjang tidurnya. Nah, ketika suatu para pedagang begitu ya melewati suatu parit, muncul si Peti ini, ya, dia menampakkan tubuhnya yang ngenes lah ya. Jadi tulang belulangnya terlihat sekali, urat-uratnya. Nah, karena para pedagang ini melihat rupa daripada Peti itu lalu bertanya, siapakah gerangan? Ya kurang lebih begitulah ya, sedikit dramatis sekali ya. Siapakah gerangan yang ada di sana? Oh, saya adalah ini, menceritakan. Saya terlahir sebagai seorang Peti, membutuhkan jasa bajik, membutuhkan pelimpahan jasa. Tolong sampaikan pesan kepada ibu saya, bahwasanya ada kepingan emas yang saya simpan di bawah bantal, kasur, itu dijual. Kemudian mencari sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada sangga, agar ketika mempersembahkan kepada sangga, itu diperuntukkan kepada saya. Nah, ketika pedagang ini menuju suatu kota yang dituju untuk melakukan jual beli begitu, nah akhirnya mencari tahu di mana rumah dulunya, rumah Peti itu, akhirnya menemui ibundanya, memberitahukan, oh bahwasanya di bawah kasur itu ada peninggalan dari anaknya. Nah ternyata begitu dicek begitu, oh ketemu. Lalu kepingan-kepingan emas itu diperuntukkan untuk ya dijual begitu, kemudian dibelilah bahan-bahan apa yang bisa didanakan. Nah ketika sudah melakukan persembahan itu, ya disampaikanlah pesannya. Nanti ketika berdana tolong bahwa persembahan ini ditujukan kepada mendiang. Nah begitu, maka ketika melakukan tindak baji itu akhirnya ya Peti itu merasa bahagia. Ada juga kalau Bapak Ibu ingin melihat referensi yang jelas juga, ada di riwayat Agung Para Buddha ya, bukunya Mingun Sayadaw yang tebal begini itu. Kisah daripada leluhurnya Raja Bimbisara pada zaman Buddha Pusa ya, kalau Buddha Pusa kemudian muncul di Buddha Kondanya begitu. Nah, yang cikal bakal Raja Bimbisara ini adalah menteri yang baik, kemudian kerabat-kerabat yang korupsi ini
menjadi cikal bakal para peta yang gentayangan begitu. Nah sampai di periodenya Buddha Kondanya akhirnya muncul di masih bertahan di era Buddha Gotama. Nah, ada suatu peristiwa yang unik terjadi ketika ada para perumah tangga yang mempersembahkan dana kepada Buddha Kondanya kala itu. Sesama peta ini dia lihat ini keluarga sedang memberikan persembahan kepada Buddha Kondanya. Lalu keluarga peta daripada keluarga yang dana ini berdiri di sebelah sisi. Begitu tindak bajik dilakukan, keluarga ini mempersembahkan, terjadi semacam perubahan. Dari yang awalnya nampak sedih menjadi bergembira, yang awalnya tidak menggunakan pakaian begitu, peta-petanya akhirnya menggunakan pakaian. Dilihat hal itu terjadi, lalu mereka penasaran. Yang menjadi leluhurnya Raja Bibisar ini bertanya, kapan kami bisa mendapatkan hal baik seperti itu? Lalu diberitahukan bahwa nanti di zaman Buddha Gotama akan muncul keluarga kalian, yaitu Raja Bibisara. Maka di story-nya kan pernah tahu ya, suaranya mengerikan, tak tok buka pintu kok nggak ada orang, seracak jendela kok nggak ada orang. Ya itu ketika zamannya Raja Bibisara. Nah, ada ungkapan indah yang disampaikan oleh para keluarga pada saat itu ketika memberikan kepada para Buddha saat itu, menyatakan begini, idang amhakang nyatinang hotu. Semoga kebajikan yang kami lakukan ini memberikan manfaat kepada para leluhur kami. Nah, maka ketika diberikan makanan, ketika menandakan minuman, ada ungkapan indah yang mestinya Bapak Ibu bisa utarakan, yaitu idang amhakang nyatinang hotu. Semoga tindak bajik yang kami lakukan ini bermanfaat bagi para leluhur kami. Nanti bisa dilihat ya di bukunya Ingun Sayadaw ya, yang riwayat para Buddha yang bukunya tebal seperti ini. Nah, apakah benar sih kalau kita patidana nih kok mereka bisa bahagia? Lalu kita berpikir nanti kebajikan saya berkurang. Oh, tidak begitu. Ya. Patidana itu memiliki suatu analogi perumpamaan begini Bapak Ibu. Jangan takut rugi. Aduh, saya berbagi kebajikan nanti rugi dong. Tidak demikian. Analogi daripada patidana ini Bapak Ibu sekalian, seumpama Bapak Ibu memiliki satu pelita. Kemudian Bapak Ibu melakukan patidana seumpama Anda menyalakan pelita-pelita lainnya. Apakah nyala pelita yang ada di tangan Anda ini lantas berkurang? Tetap menyala kan? Halo, tetap menyala kan? Tetap. Bahkan cahaya yang awal cuma masih remang-remang begitu ya. Lalu begitu dinyalakan berbagai macam pelita di suatu ruangan itu, wah, terang benderang. Nah maka tindak bajik dari patidana itu tidak akan mengurangi daripada bobot kebajikan yang Bapak Ibu lakukan. Itu yang mesti kita pahami. Nah maka kok bisa para peta ini akhirnya mendapatkan kebahagiaan dari peruntukan kebajikan untuk mereka. Ingat, mudita, perasaan senang melihat tindak bajik yang dilakukan keluarga. Maka tadi di teori cerita dijelaskan ya. Ya. Nah maka ketika para keluarga mempersembahkan makanan itu ya mereka juga akan turut mendoakan semoga keluarganya ini turut bahagialah, usia panjang lah. Nah, ada perasaan sukacita, bahagia yang muncul dalam arus kesadaran para peta inilah sejatinya menjadi kama pendukung. Ya, kama pendukung yang memunculkan dulu tindak-tindak bajik yang mereka pernah lakukan itu berbuah tepat pada waktunya kala itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa lelah. Tiap tahun kok patidana terus. Apa anak saya, leluhur saya ini nggak bahagia tah? Searching di Google Bapak Ibu ya. Nanti akan bertemu suatu penjelasan yang akan membuat kita terbuka cara pandang kita melihat bahwasanya patidana itu meskipun dilakukan berkali-kali itu akan tetap bermanfaat. Ya. Saya berikan satu referensinya adalah Janu Soni Sutta, bagian dari Anguttara Nikaya kelompok 10. Ya, di situ disebutkan
Pernah, hal ini pun pernah terlintas dalam pikiran saya Bapak Ibu. Ya karena ya kami juga punya orang tua, ya utamanya ayah lebih dulu pergi meninggalkan kami. Lalu tiap tahun kok patidana mulu nih. Benar nggak ayah saya ini lahir di alam yang tidak bahagia? Akhirnya kerisauan itu benar-benar ada, saya alami. Setiap tahun melakukan persembahan, kita berpikir apakah orang tua saya tidak bahagia, begitu ya. Nah, lalu akhirnya ketemulah, itulah dahsyatnya Dharma yang diajarkan Sang Buddha itu seolah-olah ketika saya berada di tengah kebingungan, akhirnya ketemu jalan. Terbebas dari kebingungan itu. Nah di situ disebutkan begini Bapak Ibu. Ketika Brahmana Janusoni bertemu Sang Buddha, menanyakan, ya kurang lebih beginilah. Kami perumah tangga selalu melakukan persembahan kepada para leluhur kami. Apakah ya para leluhur kami ini menerima persembahan yang telah diberikan ini? Tidak menutup kemungkinan kan ya? Bapak Ibu juga pasti timbul nih pertanyaan semacam itu. Ya kan? Tiap tahun, cengbeng tiap tahun gitu ya. Ini kita punya leluhur ini bahagia tidak ya? Nah kalau ini tidak kita jawab, terjadi kebingungan. Nah ini yang orang-orang yang pantas kita tolong. Nah maka kebingungan itu akan terjawab saat ini Bapak Ibu. Jika pernah mendengar ya saya mengingatkan. Ya kalau pernah membaca Janusoni Sutta itu kita akan lebih paham. Oh ternyata kita menemukan pengertian benar tentang patidana ini tidak hanya cukup sekali kita lakukan Bapak Ibu. Bahkan berkali-kali pun tidak akan mengurangi tindak bajik. Bahkan kebajikan itu akan menjadi tabungan kita. Saya lanjutkan ya tentang Janusoni itu. Ketika bertanya, oh Brahmana, tentu apa yang dipersembahkan ini akan diterima oleh mereka yang lahir di kondisi yang tepat, di waktu yang tepat. Apa maksud dari Guru Agung kita Buddha Gautama mengatakan bahwa yang mampu menerima persembahan kebajikan yang diperuntukkan itu hanya kepada mereka yang lahir di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Semisal, kita pasti paham lah story, kisah dari orang tua kita masing-masing. Ketika kita paham bahwa orang tua saya baik sekali, ya semasa hidupnya tak pernah melakukan hal-hal yang buruk, tentu akan menjadi kondisi pikiran kita yang tenang. Nah, maka Sang Buddha mengatakan, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, ya melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, ketika kematian tiba kemudian tubuh ini hancur, nah, ketika kelahiran kembali dia lahir sebagai dewa, dia tidak menerima. Ya, tindak buruk, perbuatan yang tidak terpuji, lalu ketika kematian tiba tubuhnya hancur, terlahir kembali di alam neraka, tidak menerima. Kemudian juga ketika terlahir sebagai binatang, tidak. Lalu dikatakan apa? Kelahiran yang tepat ini adalah ketika mereka menjadi nyati peta. Ya, para datu jiwita peta. Nah makhluk-makhluk inilah. Tetapi kalau kita lihat di peta watu, kategori peta juga banyak sekali. Ternyata tidak sedikit. Ketergantungan mereka juga dari cara mereka mempertahankan hidup ternyata tidak hanya menunggu. Kelangsungan hidup mereka menunggu dari tindak bajik keluarga yang masih hidup berupa patidana tidak. Nah maka ketika itu dijawab, lalu Janusoni tidak puas dengan jawaban itu. Jikalau memang keluarga saya tidak ada yang lahir di alam menderita itu, lalu siapa yang akan menerima persembahan ini? Nah, Sang Buddha lalu menegaskan, adalah hal yang tidak mungkin alam menderita itu kosong dari leluhur yang pernah memiliki hubungan keluarga dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian pernah melihat gambar Paticcasamuppada ya, yang raksasa memegang itu ya 12 mata rantai. Nah, beberapa penjelasan mengatakan bahwa ujung daripada raksasa atau kala itu dia tidak berujung loh, tidak tahu ujungnya di mana. Nah, maka kita hidup ini berawal dari mana, keluarga kita sebanyak apa, kita tidak ingat. Nah, maka ketika Bapak Ibu melakukan patidana, seperti apa yang dinyatakan Sang Buddha, adalah hal yang tidak mungkin alam itu kosong dari sanak famili yang pernah menjadi keluarga kita.
Jadi Bapak Ibu ya, patidana itu berkali-kali dilakukan akan tetap bermanfaat. Makanya ungkapan yang perlu kita upayakan ketika melakukan tindak bajik dalam artian melakukan patidana adalah semoga semua makhluk berbahagia. Ya, ada satu penjelasan yang mengatakan begini. Ketika kita peruntukan kepada seseorang, lalu namanya kita sebut, jika orang ini tidak memiliki kebijaksanaan, hati-hati, itu malah akan membuat kemelekatan. Ya, ada kan begitu ya? Saking cinta, sayang sekali sama orang tua. Nah, disarankan agar tidak muncul kemelekatan kuat pada objek tertentu, diperuntukkan ya semoga semua makhluk berbahagia. Nah maka setelah mendapat penjelasan seperti itu, setelah saya mengetahui ada suta semacam itu, ya akhirnya kita paham. Oh iya ya, berarti kita melakukan patidana ini tidak hanya cukup sekali. Kendati pun keluarga yang lain sudah menerima, oh ternyata ada keluarga lain yang menunggu. Seperti di dalam kisah peta waktu yang orang tua dari Biku Sariputa, ibunya dilima kehidupan yang lampau. Bayangkan, oh jauh sekali tuh ya. Menunggu tindak bajik dari Biku Sariputa untuk melakukan kebajikan untuk beliau. Nah maka memahami ini sekarang kita menumbuhkan pengertian yang benar tentang patidana itu apa sih tujuannya sebenarnya. Esensinya apa sih? Kok tiap tahun selalu dilakukan begitu ya? Bahkan tidak hanya secara Buddhis, secara tradisi budaya masih dilakukan. Ya kan ya? Di Jawa ada kan istilahnya ya. Memberikan sesembahan kepada para leluhur juga ada. Ya, kalau kami di Lombok ya sedikit promosi lah. Ya, budaya kami orang Sasak itu ada tradisi muja yang menyediakan makanan minuman namanya kita meruah. Ya kita panggil satu persatu mulai dari buyut kita nih. Silakan pulang untuk makan minum. Ya, jadi ada persembahan yang kita siapkan makanan, minuman begitu. Nah, kita sebut satu persatu namanya. Untung benar-benar tidak datang ya. Kalau datang kita takut kayaknya ya. Loh, kok nasinya habis ini? Minumannya hilang gitu. Ternyata ya itu sebagai ya kepuasan psikologis kita. Nah, maka kalau kita tidak melakukan itu kok rasanya ada yang kurang begitu ya. Nah, maka ketika kami belajar Dharma, akhirnya kami paham bahwasanya dulu ketika melakukan persembahan ini harus memotong babwan begitu ya. Bahkan dari satu keluarga satu ekor. Nah, itu benar-benar terjadi. Hanya saja terjadi perubahan pola. Jika memang dulu harus mengorbankan makhluk hidup, sekarang tidak ya. Jadi seiring berjalannya waktu kita memberikan pemahaman dengan pengertian benar bahwa patidana, pelimpahan jasa tidak harus mengorbankan makhluk hidup. Ya. Nah, maka caranya bagaimana? Ya kita beli yang sudah matang. Sate yang sudah jadi, lauk pauk yang sudah jadi, itu kita persembahkan. Itu tidak akan mengurangi esensi daripada yang dipersembahkan, Bapak Ibu. Lalu yang penting untuk dipahami juga Bapak Ibu sekalian ya. Apakah harus menunggu orang tua meninggal dulu? Baru kita memberikan persembahan yang banyak misalnya. Oh buah pir, apel. Seingat-ingat saya dulu juga belum pernah mungkin ya memberikan buah apel kepada ibu gitu ya. Ayah, kok tiba-tiba sekarang patidana, buah-buahannya ada nanas lah, semangka lah, buah tariksis ya. Lalu dikasih buah pir segala macam. Yang menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Apakah harus menunggu orang tua kita menjadi leluhur dulu baru mau mempersembahkan itu? Kan tidak. Banyak yang terjadi di masyarakat itu demikian. Maka adalah hal yang sangat elok, hal yang sangat baik itu adalah ketika orang tua masih hidup. Coba, saya melihat tidak sedikit makanan dan minuman ya begitu ya. Kalau ada tradisi budaya, apalagi cengbeng, kemudian patidana tuh, makanannya melimpah. Dulu pas orang tua masih ada, ditelepon, aduh uangnya masih kepake buat bayar ini, bayar itu. Lah begitu orang tuanya meninggal begitu ya, saudara-saudara meninggal, baru dikasih persembahan samseng lah begitu ya, makanan-makanan apalah. Lah mereka nggak makan. Itu cuma buat kita yang masih hidup lagi ujung-ujungnya ya. Nah maka ayo pahami. Kita bentuk pola pikir yang benar. Caranya adalah pertama ya, kewajiban sebagai anak ya kita harus menyokong, membantu orang tua ketika beliau masih hidup. Itu penting sekali. Karena tidak sebanding Bapak Ibu. Tidak sebanding segala banyak macam persembahan yang Anda berikan
dengan apa yang Bapak Ibu berikan ketika orang tua masih hidup. Ya. Maka ketika sekali waktu, ayo pulang. Ya, yang merantau ini sekali pulang. Seiring kita dewasa orang tua semakin menua loh. Ya kan? Kami juga sebagai biku samnera pun sesekali pulang ke rumah. Melihat orang tua, menengok orang tua. Nah, maka jangan jadikan kesibukan kita alasan untuk tidak mau pulang. Orang tua sakit, ya cuma mendoakan dari jauh. Transfer dana. Aduh mau pulang juga pikir-pikir harga tiket Traveloka kok mahal sekali. 1.500.000. Ini kalau bisa buat makan bisa berbulan-bulan. Mikir. Tapi begitu dengar berita duka, halo, Budi misalnya. Berita duka misalnya gitu. Tidak mikir tuh, tiket harga 3 juta pasti pulang hari itu. Kan lucu sebenarnya. Realita kehidupan yang semacam itu. Maka kalau kita yang paham dhamma, ayolah. Ya. Jangan sampai perlakuan yang kita lakukan pada orang tua itu akan menjadi karma yang terbalik kita alami ketika kita sudah punya anak. Dulu pas orang tua sudah mulai menua, begitu ya, kita tidak hadir untuk mereka. Lalu nanti kita menuntut anak kita untuk berbakti kepada kita, menyayangi kita. Loh, kok nggak bercermin gitu loh. Kita sendiri saja tidak punya waktu buat orang tua, ya, tidak merawat mereka ketika masih ada. Loh sekarang kok menuntut anak-anaknya untuk berbuat begitu, ya jangan sakit hati lah. Nah berarti kan itu juga terjadi tindak-tindakan juga yang tidak baik begitu, juga ya tidak terlepas dari perbuatan yang pernah dilakukan. Nah maka kita yang sadar dharma, Bapak Ibu ayo pulang ya. Dalam artian kalau memang ada waktu pulang, kumpul bersama keluarga, sesekali waktu. Nah karena kita tidak tahu, apalagi kita yang sudah punya saudara banyak nih. Pulang itu bukan hanya sekedar perihal ketemu orang tua. Perihal kita mengunjungi suatu rumah tempat kelahiran kita, tidak. Tetapi kepulangan kita itu benar-benar akan mengobati kerinduan orang tua. Ya. Bahkan kalau kita pulang pun kendati tidak bawa oleh-oleh, orang tua tidak menuntut kok ya. Saya rasa begitu ya yang sudah menjadi orang tua ya. Anak-anaknya kalau pulang kendati pun tidak bawa oleh-oleh, sakit hati enggak? Saya yakin tidak. Orang tua yang baik akan selalu menerima dengan senyuman ya. Pintu akan selalu terbuka. Nah, hadirnya kita tuh benar-benar akan membuat orang tua senang sekali. Nah, maka kalau kita sudah pulang begitu masih melihat senyum orang tua, melihat senyum ibu gitu, aduh senang sekali. Ada puing-puing yang terlengkapi ya, kerinduan terobati. Nah, maka Patidana ini sebenarnya mengingatkan kita untuk ayo sadar, jangan nunggu orang tua jadi leluhur dulu nih baru berikan persembahan yang banyak, tidak. Harus dilakukan ketika orang tua masih hidup, berikan sokongan, bantuan. Kan itu yang tertera di dalam Segala Bada Sutta ya. Kewajiban kita sebagai anak, membantu, merawat orang tua. Menjaga nama baik keluarga. Menjaga warisan atau tradisi budaya yang ada. Nah maka Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengakhiri uraian dhamma ini tentang sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang menceritakan Alkisah. Ya, saya sedikit mengulang lah karena saya pernah mendengar, melihat di suatu video. Seorang ibu yang tinggal sendirian. Dia tinggal sendirian di rumah begitu, sudah lama. Sepeninggal suaminya dia tinggal sendiri. Kemudian karena anaknya menikah, akhirnya ya punya rumah sendiri. Jauh sekali. Nah, sesekali waktu ibunya menelpon begitu. Nah si istri paham bahwa itu yang nelpon ibunya. Barangkali meminta untuk anaknya untuk pulang. Ya alasannya sibuk lah. Tidak sempat lah, anak masih sekolah, belum libur. Nah, akhirnya istrinya pengertian. Begitu ibunya telepon, ayolah ya pulang. Mungkin ibu rindu. Nah, akhirnya memutuskan ya untuk pulang. Jadi dia tidak pulang dengan istrinya, dia sendiri yang pulang, anaknya pulang. Ketika dia pulang, nah dia berhenti sejenak. Dia melihat rumah ini adalah dulu tempat dia dilahirkan. Di sana tempat lahir beta dalam hatinya ya. Oh di situ tempat saya dilahirkan. Dia ingat masa-masa kecilnya berlari-lari. Jatuh karena dia lari anak kecil ya. Jatuh dia.
Dia ingat bagaimana dia dipangku oleh ayahnya, ditimang-timang oleh ibunya. Nah, agak berat hati sebenarnya sang anak ini ingin membuka pintu. Dia ingin buka pintu, nah, tok tok tok, siapa itu? Oh, kata ibu yang dari dalam ya, karena kan anaknya di luar ya. Tok tok tok, siapa itu? Ini saya. Oh, ibunya ngeh nih, oh anaknya pulang. Senang sekali dipeluk anaknya dengan sukacita. Nah sebenarnya ibunya sudah menyiapkan itu mau mengajak anaknya keluar makan malam. Ya, akhirnya dia cerita ke anaknya, kemarin ketika di luar dengan tetangga-tetangga cerita, dia ingin mengundang anaknya untuk makan. Lalu dia mempersiapkan sudah pesan ya di restorannya, sudah pesan lebih dulu. Nah tunggu dulu nak, ibu mau siap-siap. Beberapa waktu berlalu begitu dia keluar. Tahu tidak? Bapak Ibu tahu? Pasti tidak kan? Makanya saya beritahu ya. Tahu tidak? Ternyata ibunya begitu keluar, dia menggunakan baju yang menjadi baju kenangan, baju terindah ketika ayahnya masih ada. Sad story kayaknya ini ya. Dia menggunakan baju yang dia ingat sekali anaknya. Aduh, ini kan baju yang selalu digunakan ibu ketika ayah masih ada. Ketika ada event apa, kegiatan, baju itu yang digunakan. Nah, pergilah mereka ke restoran, tempat makan. Nah, si ibu berpesan, begitu masuk mobil, jalan, sampai di restoran. Nah, boleh tidak ibu meminta satu permintaan? Kita nanti duduknya di pojok sana. Oh iya, boleh Bu. Nah, karena kan tidak mau rame, mau quality time dengan anaknya. Nah, kemudian pelayannya menyediakannya, silakan boleh duduk di pojokan. Diberikan menunya. Sang anak yang sibuk nih. Ibu mau makan apa? Coba dipilih Bu. Ibunya menatap anaknya dengan penuh kesungguhan sembari air matanya berkaca-kaca. Nah, dulu ingat tidak? Dulu ibu yang pesankan apa yang kamu mau. Menu ini, menu itu, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ya ingat Bu. Lalu sekarang izinkan saya Bu sebagai anak untuk memesankan makanan ini kepada ibu. Oke, jadi dipesankan begitu ya. Mereka cerita panjang kali lebar. Sampai-sampai kayak rumus matematika. Cerita banyak lah. Ya namanya orang tua tuh begini. Orang tua tuh punya banyak cerita tentang masa lalu. Jadi sebagai anak tuh kadang kita butuh sabar. Ya kan ya? Kita butuh sabar mendengar. Bahkan cerita diulang berkali-kali. Saya pun pernah mengalaminya, kalau pulang ibu ya cerita berkali-kali ya kita dengarkan. Ya. Nah karena di mana kita memperhatikan dengan kasih. Di situ pun meditasi sebenarnya. Ya kita melatih dong kesabaran kita. Ya Bu, baik. Cukup hanya sekedar respon ya baik itu ibu sudah senang kok. Jadi ibunya cerita panjang tentang kisah masa lalu. Tentang ketika ayahnya masih ada begitu. Ya si anak merasa sedih sekali karena sepeninggal ayahnya si anak ini tidak ada di rumah. Tidak ada yang menemani ibunya. Dia juga sudah punya keluarga sendiri begitu. Nah akhirnya selesai ya. Nah nanti boleh tidak suatu saat ibu undang lagi untuk makan. Kita makan ya bisa aja anak istrinya begitu untuk makan bersama. Ya kita selesai makan ya pulang ke rumah. Diantar ibunya ya kemudian dia juga pulang ke rumahnya lagi. Setelah beberapa hari kemudian. Nah telepon berbunyi gitu ya. Mungkin rasanya anaknya ini sibuk, tidak mengangkat segala macam. Training, kedua, ketiga, masih nomornya sama. Nah, nomor keempat, kok beda? Jangan-jangan pinjol. Oh bukan ternyata ya. Lalu coba diangkat, oh ini tetangganya. Maaf, izin menyampaikan berita bahwasanya ibunya sudah tidak ada. Terpukul hatinya. Ibarat hati yang terbentuk sebagai kaca pecah, berkeping-keping, tersayat sekali. Aduh, padahal sudah janji nanti mau makan malam bersama. Akhirnya ya izinlah, ya namanya juga berita duka ya. Izinlah di kantor, dia pulang begitu. Sampainya di rumah, ya dia ajak anak istrinya, ayo kita pergi ke rumah ibu. Ibu sudah tidak ada. Sampai ke rumah, ternyata ada surat. Tapi bukan surat untuk Starla. Ada surat peninggalan ibunya ya. Tetangganya kasih. Barangkali ini ada surat peninggalan dari ibunya. Setelah dibuka dengan sesama. Ya kurang lebih beginilah.
bunyi surat itu ya. Nah, mungkin setelah membaca surat ini, ibu sudah tidak ada. Sudah prediksi bahwa dirinya nggak ada sih ibu ya. Mungkin setelah baca surat ini, ibu sudah tidak ada. Ibu sudah pesankan restoran tempat kita makan kemarin. Ajaklah anak dan istrimu untuk makan bersama. Satu pesan ibu, nak. Cobalah selagi ada waktu hadirlah bagi orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupanmu. Baik itu nanti istri, anak, orang tua begitu ya. Nah maka pesan ini seakan mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk. Sebagai anak terlalu sibuk akhirnya sedikit waktu untuk orang tua. Rindunya orang tua itu ternyata menyiksa batin mereka sendiri. Setelah membaca itu ya si anak merasa sedih sekali. Nah kemudian ya mengurus pemakaman sampai selesai. Sudah ya ceritanya begitu. Jadi sedikit ya mengingatkan kita. Nah, lalu apa hubungannya Bante cerita itu dengan Patidana? Ada Bapak Ibu. Dalam artian ya jangan tunggu orang tua meninggal lah. Baru kita mau nanti persembahan-persembahan yang besar, kecil, besar. Tidak. Orang tua masih ada, ayo kita pulang, makan bersama. Masih ada orang yang kita sapa. Sebab nanti kalau sudah orang tua tidak ada Bapak Ibu ya, anak paling besar, anak paling kecil. Orang tua ini seakan jembatan loh. Begitu orang tua nggak ada, kayaknya jembatannya runtuh nih. Si anak, si kakak kehidupan sendiri, si adik punya kehidupan sendiri. Nah, akhirnya keberadaan orang tua ini pengikat, penyatu. Tapi begitu orang tua nggak ada, ya sudah, kita hidup dewe-dewe. Nah maka mumpung masih ada orang tua, saya minta ya Bapak Ibu sekalian, mumpung nanti lebaran, pulang lebaran. Kan di Jawa juga mereka lebaran tuh. Pulang gitu kumpul bersama ya. Kumpul bersama dengan orang tua, kalau masih ada begitu. Ya, saya juga nanti atur tiket lah, pulang juga lah, ketemu ibu di rumah. Ya jadi kita lakukan tindak bajik ketika orang tua masih ada. Ini utama. Baru setelah orang tua tidak ada, kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, dengan ya melakukan puba peta Bali, mempersiapkan persembahan kepada para leluhur, atau dengan melakukan tindak bajik kemudian mengabarkan berita sukacita ini kepada orang tua yang telah tiada. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya pengertian, kita menemukan pengertian benar tentang Patidana ini adalah kita tahu Patidana itu apa sih? Oh ternyata di dalam Dasa Punya Kriawatu, Patidana ini menjadi salah satu landasan tindak bajik yang dilakukan oleh seseorang dengan mempersembahkan kebajikan yang telah dilakukan kepada para mendiang, sanak saudara yang telah tiada. Ya, nah perbuatan tindak bajik ini pun sangat dipuji oleh para bijaksana. Nah maka apapun yang Bapak Ibu lakukan saat ini, berpikir bahwa Patidana tidak penting, salah. Justru sangat-sangat penting. Ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik berupa Patidana ini, aspirasi dalam hati, semoga kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk. Karena ini akan meliputi para leluhur, sanak saudara kita pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Ya, tak terhitung hingga jumlahnya sebanyak apa. Oleh karena itu, ya mari dengan penuh kesungguhan Bapak Ibu, setelah nanti tiba pada puncak melakukan pelimpahan jasa, ya nanti akan diwakili oleh beberapa umat yang menyerahkan puja dana, dilanjutkan dengan pelimpahan jasa, baik yang menuang air ataupun tidak memiliki tugas yang sama ya. Nanti Anda bersikap anjali dengan penuh kesungguhan, beraspirasi semoga para leluhur saya, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, demikian uraian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.